yang telah menciptakan langit dan bumi, kiranya turun atas kami sekalian pada saat ini juga. Berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti les streaming di GBW Pawangan pun ada sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita tahu bahwa kita memiliki Raja di atas segala raja, amin, yang menjadi Allah pemenang buat kita semua. Haleluya. Haleluya.
kuasanya dinyatakan dari setiap kita. Adalah kuasanya boleh membangkitkan kita, saudara, untuk menikmati kehadirannya, karena kuasanya dinyatakan di tempat ini. Mari lebih lagi kita mau menyembah, masuk di dalam hadiratnya yang kudus, supaya memenuhi setiap kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, satu umat mencari wajahnya. Mari berseru dan memuji nama Dia. Tuhan
segala isinya. Sungguh dahsyat perkasa Engkau Tuhan. Dan siang hari ini kami sungguh-sungguh menikmati segala kehadiran Tuhan, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa kemenangan sudah Kau jamin, jalan Tuhan sudah Kau berikan bagi setiap kami, penghiburan melampaui akal pikiran tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman-Mu yang terus menguatkan kami. Kami buka hati, hidup, jiwa, roh kami. Kami taruh di hadapan Allah, dan biarlah segala pemikiran kami, segala fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah kami semua boleh menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata Shalom dan selamat pagi. Senang berjumpa dalam kasih Kristus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kepada Pak Petrus, Pak Petrus dan semua tim yang ada pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh belajar bersama-sama, dan saya berdoa kita boleh menangkap isi hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini saya memberi judul Roh Kudus yang membaharui akal budi kita. Ya, bisa ditampilkan. Roh Kudus membaharui akal budi. Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya percaya bahwa pembaharuan akal budi harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju bisa katakan amin. Amin. Bahwa kehidupan kita sebagai manusia, khususnya di hari-hari ini kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, sehubungan dengan corona atau apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Pembaharuan akal budi harus terjadi, sebab firman-Nya berkata, janganlah engkau bersandar pada pengertianmu. Artinya bahwa setiap hari, setiap saat kita dituntut untuk hidup di dalam pembaharuan akal budi, tentunya bersama dengan Roh Kudus. Mustahil ketika kita berjalan sendiri sebagai seorang manusia dan kekuatan kita sendiri, kita membaharui akal budi kita. Tidak bisa. Hanya Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan kita pada hari ini. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, kita sama-sama baca yang garis merah itu ya. 2, 3. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang terkasih, ini adalah pesan Yesus sebelum Dia disalib, lalu Dia mengalami kebangkitan dan naik ke surga. Yesus berkata, ingat ya, satu hari nanti penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus kepada Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita bisa menangkap bahwa ternyata inilah job desk dari Roh Kudus, yaitu apa? Mengajar segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Kristus di dalam firman-Nya kepada kita. Ini yang harus kita tangkap dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa ada Roh Kudus, Roh yang terus mengajar kita, mengingatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di GBI ini ya harus mengerti. Kalau ada orang tanya nanti, gereja Anda ini beraliran apa? Ya, kita harus mengerti bahwa kita ini beraliran Pentakosta Karismatik. Artinya ya, kita menyadari ada pekerjaan Roh Kudus Pentakosta. Kita mengakui Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Karismatik artinya kita mengizinkan karisma Tuhan, karunia-karunia Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karunia kesembuhan, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat,
Itu harus kita akui. Jadi nanti jangan bingung ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda di tempat ini di GPI, kita adalah orang-orang Pentakosta karismatik. Nah, sekali lagi, job desk dari Roh Kudus mengajak, mengingatkan kita. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Saudara. Ya, kita harus percaya kita tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Ada rohnya yang menolong kita. Hari ini apapun situasi kehidupan Bapak Saudara, saya mau berkata, ada Roh Kudus yang akan siap menolong Anda. Amin Bapak Saudara. Ada Roh Kudus yang akan menolong untuk kita menjalani hari-hari ini dalam kehidupan kita. Anda mungkin bingung, nggak ngerti, Tuhan saya harus seperti apa? Usaha saya sekarang mengalami penurunan, atau mungkin saya sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit. Datang sama Roh Kudus, Dia yang akan menolong kita, memberi kita kemampuan. Pagi hari ini pertanyaannya, bagaimana kalau begitu? Supaya kita bisa mengalami pembaharuan akal budi ini bersama dengan Roh Kudus, supaya setiap hari, setiap saat Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk berpikir di dalam kerangka pikir Kristus. Yang pertama, mari kita menghargai Roh Kudus. Ya, harus disadari dulu oleh setiap orang percaya. Sadari kita harus menghargai Roh Kudus sebagai sebuah pribadi. Hari-hari ini saya melihat banyak orang percaya hidupnya ya anak gereja, hidupnya ya ngaku saya orang Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah atau kurang menghargai Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Dia berpikir dengan akal budinya sendiri, ya, semua masalah dicoba untuk memecahkan dengan kemampuannya sendiri. Tapi biarlah pagi hari ini saya berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat ini. Yuk, mari kita menghargai Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kita bisa melihat di garis merah itu ya, seorang penolong. Bahasa Indonesia kalau seorang berarti apa? Pribadi. Seorang. Artinya bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memiliki perasaan, ya, memiliki kehendak, memiliki ya sifat-sifat sebagai seorang manusia seperti kita ini. Ya, dikatakan seorang. Ingat ini, seorang. Berarti dia adalah menunjuk kepada pribadi. Nah, Roh Kudus ya adalah seorang pribadi. Next. Kita harus sadari dulu itu. Berarti kita harus bagaimana bersikap ketika dia seorang pribadi. Ya, Bapak Saudara, ketika berinteraksi dengan suami, istri, dengan sesama Anda, bagaimana Anda memperlakukan ya pribadi di depan Anda ketika Anda berinteraksi. Nah, Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang penuh dengan kuasa yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Dia pribadi. Sebagai pribadi, tentunya dia memiliki pikiran, perasaan, ya, kehendak yang dapat memberi masukan dan arahan untuk kita supaya kita mengalami pembaharuan akal budi. Nah, kita akan belajar dari Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ke 7. Inilah Roh Kudus sebagai seorang pribadi yang memiliki kehendak, memiliki kemauan. Dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus sebagai pribadi dia mencegah, ya, karena dia punya perasaan, kehendak, pikiran. Nah, next, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Saudara, dari sini berarti kita bisa belajar. Berarti Roh Kudus atau Roh Yesus
itu punya kehendak atas kehidupan kita. Hari-hari ini bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sedang mengizinkan kehendak Allah Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita? Atau kita sedang berjalan dengan kemauan diri kita sendiri, ya, dengan pikiran-pikiran kita sendiri? Nah, Bapak Saudara, kita harus belajar sebagai seorang pribadi. Sekali lagi saya tekankan, Roh Kudus memiliki kemauan, memiliki kehendak. Bapak Saudara, kita melihat terus bahwa Roh Kudus ini, ya, mau berbicara kepada kita, mau mengajar kita, tapi seringkali kita tidak bisa menerima semua apa yang Roh Kudus katakan, karena kita sedang mungkin asik dengan kesibukan kita, asik dengan dengan gadget kita, mungkin asik dengan semua yang mengambil pikiran-pikiran kita. Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita dengan kehendaknya. Mari buka hati hidup kita, ya. Firman-Nya berkata bahwa jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hari-hari ini apapun yang Anda hadapi, sekali lagi, ayo datang rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memimpin kita. Kadang-kadang sulit, Bapak Saudara, apalagi kalau kita ngerti, ya, wah, suatu bisnis mungkin, kalau saya melakukan ini pasti untungnya tinggi. Tapi ketika Roh Kudus ngomong stop, jangan ambil yang itu, perasaan kita sebagai manusia kadang-kadang berontak. Tuhan, ini ada untung gede ini di depan, kalau nggak saya ambil semuanya pasti hilang. Pertanyaannya, apakah yang Anda akan ikuti? Kata hati Anda atau kata Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Bapak Saudara, kita harus mengerti sekali lagi, kehendak Allah Roh Kudus harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, prioritas setiap hari, setiap saat. Ketika Anda bangun pagi, tanya, Roh Kudus, rencana dalam hidup saya hari ini apa? Mungkin Anda seorang pekerja, mungkin Anda seorang, ya, pebisnis dalam kehidupan Anda. Tanya sama Roh Kudus, kehendakmu apa Roh Kudus dalam kehidupan saya? Ya, supaya benar-benar kehidupan kita, ya, menghargai Dia sebagai seorang pribadi. Pengertian ini akan menolong kita, ya, menghargai Roh Kudus sebagai seorang sahabat yang menolong pembaharuan akal budi di dalam kehidupan kita. Ayo pagi hari ini terus buka hati, buka pikiran kita, supaya kita boleh menghargai Roh Kudus sebagai seorang sahabat dan penolong yang akan membaharui akal budi kita. Kita nggak ngerti hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan ini, setelah Anda pulang ini, ya. Hanya Roh Kuduslah yang akan menolong Anda, membawa Anda pada tahap-tahap kemenangan dalam hidup. Yang kedua, Bapak Saudara, pembaharuan akal budi dalam Roh Kudus bisa terjadi kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Sekali lagi, hidup bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul. 1 Timotius 4 ayat 7. Yang merah itu, ya, kita baca bersama-sama. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Di dalam International Standard Version berkata, train yourself to be godly. Latih dirimu untuk terus mengalami, ya, kepenuhan Kristus, to be godly. Nah, Bapak Saudara, berarti hidup bersama dengan Roh Kudus itu perlu dilatih. Katakan dilatih, ya, dilatih, dikembangkan. Kalau kita baca Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27, dia berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Kehidupan kekristenan, Bapak Saudara, itu adalah kehidupan yang terus perlu dilatih. Amin.
seperti seorang atlet ketika dia ingin mencapai apa yang ditentukan oleh pelatihnya, sebuah kemenangan, dia akan melatih dirinya demikian rupa. Bangunnya pagi, makannya yang bergizi, ya, istirahatnya cukup, terus berlatih untuk satu hal apa? Yang namanya kemenangan, mencapai garis akhir. Nah, kehidupan kekristenan juga sama, Bapak Ibu Saudara. Dilatih, ya, harus dilatih terus. Tiap hari belajar, berjalan bersama dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang, ya, bahasa Jermannya mak bedundur gitu, enggak ya. Tapi kita harus belajar terus. Train yourself to be godly. Saya ingat soal anak saya ketika dia naik sepeda, ya. Hari pertama jatuh, hari kedua masih belum seimbang, hari ketiga, ya, jalan sedikit terus. Meskipun dia jatuh, dia bangkit lagi. Akhirnya dalam beberapa waktu dia bisa naik sepeda. Ya, Papa, aku sudah bisa naik sepeda. Ketika dia bisa naik sepeda, dia keliling kompleks, ya, bersama dengan saya tentunya. Dan saya melihat ketika dia tidak pernah putus asa, ketika dia nggak pernah, ya, patah semangat, jatuh, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Akhirnya dia bisa mencapai keterampilan untuk naik sepeda. Nah, bersama Roh Kudus seperti itu, Bapak. Hari ini Anda mungkin gagal, hari ini mungkin Anda merasa kayaknya Roh Kudus kok nggak bicara sama saya, Roh Kudus kayaknya kok diam saja dalam kehidupan saya. Terus cari Roh Kudus, train yourself, ya, latih dirimu beribadah. Terus cari Tuhan, cari Rohnya. Terus apa yang Roh Kudus engkau mau bicarakan dalam kehidupan saya? Ketika engkau mungkin di saat-saat teduh, mari Roh Kudus bicaralah dalam hidupku, ajarlah aku akan kebenaran. Terus ketika Anda menghadapi situasi tekanan dalam hidup, datang sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang sedang kau katakan dalam hidup saya? Hingga pada akhirnya kita pun sekali lagi mengalami pembaharuan akal budi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu terbiasa memiliki hidup bergaul dengan Roh Kudus. Sebuah kebiasaan itu tidak datang tiba-tiba, ya. Dia perlu dilatih. Anda untuk bangun pagi yang biasanya bangun siang tentu akan menjadi sebuah perjuangan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi ketika Anda bisa sebulan melewati bangun pagi, itu akan menjadi sebuah habit baru dalam hidup Anda. Betul? Ingat ketika kita corona pada awal-awal Maret 2020, kita semua, ya, disuruh kebiasaan baru, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Awal-awalnya susah nggak? Ya, mau nafas saja nggak enak. Apalagi saya, ya, saya Bu Petrus ini, pemimpin pujian, bingung mau pakai ini atau mau pakai face shield malah, ya, ada embunnya, malah ngembun di face shield, bingung. Tapi lama-kelamaan itu menjadi sebuah habit baru, Bapak Ibu, ya, menjaga protokol kesehatan, ya. Nah, dengan Roh Kudus seperti itu, terus dibangun, gagal bangkit lagi, sampai Anda punya sebuah kebiasaan baru, yaitu hidup bergaul dengan Roh Kudus, sehingga akal budi kita boleh mengalami perubahan. Bagaimana caranya untuk kita bergaul dengan Roh Kudus? Yang satu, pertama, ya, yang A, hidup dipimpin Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa bergaul? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar, ya. Proses hidup dipimpin Roh Kudus itu nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi ini kalau kita mau sungguh-sungguh hari ini, kita mau sungguh-sungguh belajar dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya
hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang maksimal. Amin. Karena Roh Kudus yang memimpin kita, karena Roh Kudus yang akan memberi kita kemampuan menghadapi semua masalah. Karena Roh Kudus yang akan memberi kita clue-clue dalam kehidupan ini loh yang kamu harus lakukan, sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil. Nah, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, firman Tuhan ngomong dengan jelas, kita harus hidup juga dipimpin oleh Roh. Tidak ada tawar-menawar. Dipimpin oleh Roh harus menjadi sebuah kerinduan dalam kehidupan setiap kita. Ya, dipimpin oleh Roh harus terjadi setiap hari, setiap saat. Dalam pelayanan saya kadang-kadang Bapak Saudara, sebagai seorang konselor, ya, kadang-kadang saya juga bingung. Ada orang datang, Pak, saya punya masalah ini, bagaimana ya Pak? Sambil dia bicara saya ngomong, Tuhan, Roh Kudus, tolong saya, supaya perkataan saya boleh menolong hamba-Mu ini, supaya perkataan saya tidak salah ucap. Saya berdoa di dalam hati tentunya ya, di dalam hati saya berdoa, Tuhan tolonglah saya, beri hikmat saya. Di dalam pengembalaan seperti saya pun saya juga mengalami hal-hal di mana kadang rasanya stuck, nggak tahu harus bagaimana. Disitulah saya datang sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya, biar dimampukan untuk memimpin jemaat-Mu ini. Ya, seperti itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapapun Anda, sekali lagi saya nggak tahu latar belakang Anda. Ayo minta supaya Roh Kudus pimpin saya, tolong saya. Ya, siapapun kita, biarlah Roh Kudus hari ini boleh menolong kita, memimpin kita. Seperti lagu yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menolong kita mengalami pembaharuan akal budi. Yang kedua, yang B, bagaimana supaya kita ya bisa bergaul dengan Allah Roh Kudus. Yang kedua, berbahasa roh. Saya bersyukur tadi melihat di sini, ya, kita semua berbahasa roh. Bapak Saudara, jangan bingung ya. Kadang-kadang di luar sana banyak aliran gereja atau hamba-hamba Tuhan yang ngomong berbahasa roh sudah nggak perlu. Tunggu dulu, sekali lagi, ketika kita berada di GBI, ya, aliran kita Pentakosta karismatik, di mana kita mengakui bahasa roh menjadi tanda, salah satu tanda di mana kita menerima baptisan Roh Kudus, maka berbahasa roh menjadi sebuah hal yang harusnya tidak asing dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Kalau Anda hari ini mungkin belum berbahasa roh, berdoa, datang sama Tuhan. Tuhan, mari tolong saya supaya saya bisa ya menerima roh Tuhan dalam kehidupan saya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Inilah yang kadang-kadang dipakai orang di luar sana. Kalau begitu, yang penting kita membangun jemaat dong Pak. Kita nggak usah berbahasa roh. Karena kita ini kan ya harus membangun jemaat. Tapi ingat Bapak Saudara, kalau Anda lihat nanti ya 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, siapa yang berkata dengan bahasa roh,
tidak berkata-kata dengan manusia. Artinya begini, ya, karena ini kadang-kadang diserang oleh orang-orang di luar GBI, ya. Saya mau kasih sedikit supaya kita nggak bingung. Bahasa roh memang ada dua dimensi. Satu, bahasa roh yang tidak perlu diartikan, ya. Ayat yang kedua ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, tidak mengerti, Bapak Saudara. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, ya. Tapi di sisi lain memang betul ada bahasa roh yang harus diterjemahkan, betul. Kita tidak memungkiri itu. Makanya kita harus seimbang. Kalaupun kita berbahasa roh di dalam suasana bersama-sama seperti ini, dalam rangka untuk kita memperkuat diri kita sendiri. Salah nggak? Nggak salah. Makanya jangan bingung, Bapak Saudara. Ketika kita berbahasa roh bersama-sama itu artinya kita sedang memperkuat diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menguatkan jemaat kalau diri kita sendiri tidak diperkuat? Logika aja. Anda tidak akan bisa menjadi orang yang kuat kalau Anda tidak bisa menguatkan orang lain kalau Anda tidak kuat. Kita tahu ya, di dunia penerbangan, ketika masker oksigen turun, harap orang tua yang dulu memakai masker oksigen baru menolong anak-anak Anda. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya? Kayaknya bingung semua. Ya. Nah, tujuannya apa? Ada tujuannya. Supaya ketika kita orang tua kuat, kita bisa menolong anak kita memakaikan masker oksigen. Simple, tetapi ini penting. Kalau kelewat ya sudah. Begitu pula dengan Roh Kudus, Bapak Saudara. Kita bisa membangun jemaat, tapi jangan lupa diri kita juga harus dibangun, harus diperkuat, ya. Nah, itulah mengapa kita harus membangun diri kita sendiri supaya kita, ya, sekali lagi mengalami pembaharuan akal budi kita. Inilah landasan, ya. Roh Kudus atau bahasa roh ini akan mempersiapkan landasan untuk pekerjaan Roh Kudus boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan akal budi? Siap dengan arahan Roh Kudus. Ya, katakan siap dengan arahan Roh Kudus apapun itu. Mungkin tidak masuk akal. Sebagai manusia kadang-kadang kita nggak ngerti. Ketika kita suruh ngampuni, ketika kita disakiti, firman Tuhan Allah Roh Kudus, ampuni, doakan mereka. Ketika kita mungkin nggak punya uang, tapi kita disuruh nabur, Roh Kudus ngomong sama kita, tabur uangmu, ya, kepada seseorang mungkin. Harus siap dengan arahan Roh Kudus. Nah, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Nah, arahan Roh Kudus bagi kita hari ini kepada setiap pribadi, ya, apa? Kepada gereja ini apa? Dengarkan itu, lakukan itu. Salah satu tugas Roh Kudus yaitu memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Segala kebenaran. Itulah tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah siap dipimpin ke dalam segala kebenaran untuk pembaharuan akal budi. Amin, Bapak Saudara. Kita harus siap. Kita lihat contoh dari kisah para
Amal Rasul 10 ayat 28. Petrus dan keluarga Kornelius. Disinilah kita melihat ada 2 kali Petrus menerima pembaharuan akal budi di dalam kehidupannya. Ketika kita tahu ya kisah ini, ketika Petrus sedang berdoa melihat ada penglihatan binatang-binatang yang najis, lalu Tuhan menyuruh sembelihlah, makanlah. Lalu Petrus ngomong apa? Kami tidak boleh makan hewan-hewan yang najis. Sampai berapa? 3 kali penglihatan itu terjadi. Tapi kita lihat hari ini, ya, kita lihat di garis yang merah itu, Petrus berkata, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Inilah pembaharuan akal budi yang dialami Petrus ketika dia melayani keluarga Kornelius. Petrus mendapatkan arahan dari Tuhan supaya dia tidak menyebut orang lain najis, karena orang Yahudi itu menganggap dirinya pada waktu itu adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus. Orang lain di luar Yahudi adalah orang yang kafir, yang tidak kudus, yang bukan pilihan Allah. Itulah pikiran Petrus pada waktu itu. Tetapi ketika Petrus mengalami penglihatan itu dan Tuhan menolong dia, ketika Tuhan mendobrak pikiran dari Petrus, ya, kita lihat dia berkata, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 95, ya, ayat 45. Petrus bersama dengan teman-temannya bengong-bengong, tercengang-cengang. Karena apa? Melihat kasih karunia, melihat karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, ya. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mereka menganggap Roh Kudus hanya khusus, sekali lagi, untuk orang Yahudi, untuk murid-murid Kristus saja, bukan untuk orang-orang di luar murid-murid Kristus. Tapi pada hari itu Petrus dan teman-temannya melihat Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain. Inilah pembaharuan akal budi yang kedua yang dialami oleh Petrus. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak, dia diberikan oleh ayahnya sebuah gelang yang biasa aja. Tapi anak ini bersuka cita, saking senangnya dia pakai terus gelang ini. Dia pakai terus, lambat laun gelang ini mulai rusak, ya, mulai terkelupas, mulai catnya, warnanya mulai pudar. Lalu si ayah ketika melihat itu, dia ingin memberi anaknya sebuah gelang yang baru, yang baik, yang dari emas. Lalu ayahnya beli. Ketika malam sampai ke rumah, ayahnya ngomong sama anak, boleh nggak papa minta gelangmu yang kamu pakai hari ini? Papanya nggak ngomong bahwa dia sudah beli gelang yang baru. Si anak ngomong, ya jangan dong pak, ini kan kesayanganku, gelang ini kan papa yang ngasih, aku masih seneng. Papahnya diam. Hari kedua papahnya datang lagi. Nah, boleh nggak gelang ini sama papa? Papa minta. Anaknya masih ngomong, papahnya gimana toh? Ini kan gelang masih papa suka, jangan diminta, jangan. Papahnya pergi lagi. Hari ketiga, ketika anaknya di kamar, orang tuanya datang. Nah, boleh enggak gelangmu papa? Si anak mulai berpikir, papa ini kenapa ya? Kok mau gelang saya? Lalu dia mulai dengan berat hati, Pak, ini kan aku masih suka, aku masih mau pakai. Papanya mau iya, tapi papa mau minta itu boleh. Akhirnya anak ini dengan sedih
dia memberikan gelang itu kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya mengeluarkan gelang yang sudah dia beli yang dari emas yang lebih bagus. Dia kasihkan sama anaknya. Anak itu menjadi gembira. Bapak Saudara, perubahan akal budi tidak akan terjadi kalau akal budi yang lama kita tidak serahkan sama Bapa dan kita menerima akal budi yang baru daripada Tuhan. Kalau kita terus mempertahankan pikiran kita yang saat ini mungkin Anda merasa pikiran ini sudah pasti, ya, misalnya Anda seorang bisnis pasti harus berhasil, pasti bisa lah kita kerjakan ini. Tapi Anda tidak mengalami tuntunan Allah Roh Kudus, tidak menyerahkan pikiran ini kepada Allah Roh Kudus, ya, Allah Roh Kudus tidak bisa memberikan hal-hal baru kepada kita kalau kita masih mempertahankan pikiran yang lama ini. Mari kita pagi hari ini serahkan pikiran lama kita kepada Tuhan, supaya akal budi kita diperbaharui kembali sama Tuhan. Tuhan memberikan pikiran-pikiran baru, visi-visi yang baru. Mungkin Anda hari-hari ini mengalami suami Anda, istri Anda, anak Anda mungkin membuat Anda tidak paham kenapa ya perubahan dalam kehidupan mereka membuat aku rasanya jengkel sekali. Minta akal budi, pikiran daripada Tuhan. Ada orang-orang yang berbisnis bingung, apa yang harus aku lakukan di masa pandemi ini? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Semua usaha tutup, semua orang mengalami penurunan omset, semua orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Apa yang aku bisa kerjakan, Tuhan? Minta pembaruan akal budi, hikmat daripada Tuhan. Maka ketika kita hidup terus menghargai, bergaul, siap dengan arah Roh Kudus, maka kita akan mengalami pembaharuan akal budi dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan. Kita mau